teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang para peserta bootcamp pelatihan kelas programming hari ini. Saya bersama Deva selaku mentor ngajar pada materi hari ini. Kita akan membahas materi mengenai HTML. Tidak perlu lama-lama lagi, kita akan langsung saja masuk ke bagian materinya. Kita akan pengenalan terlebih dahulu apa itu HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language yang merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk menyusun struktur dokumen pada halaman sebuah website. Untuk menjadi seorang front-end developer, teman-teman perlu memahami 3 aspek dasar yang harus diketahui serta dapat dipahami. Yang pertama itu ada HTML, yang kedua ada CSS, dan ketiga ada JavaScript. Di sini saya sajikan ilustrasi singkatnya mengenai HTML, CSS, dan JavaScript itu sendiri. Nah, di gambar yang pertama ini, HTML kita dapat analogikan itu sendiri sebagai kerangka atau tubuhnya sebuah website. Yang di gambar kedua ini, CSS dapat kita analogikan itu sendiri sebagai pakaiannya website. Maksudnya gimana? Kita dapat melakukan suatu hal untuk mempercantik serta memperbagus suatu tampilan website dengan menggunakan CSS. Lalu di gambar ketiga ini ada JavaScript. Kita dapat menganalogikan gambar ini sebagai kaki dan tangannya sebuah website. Maksudnya gimana? Website dapat melakukan interaksi dengan para penggunanya karena ada bantuan dari JavaScript itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai HTML tag. Tag merupakan sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag itu sendiri biasa dibuat dengan tanda baca kurung siku. Lalu di dalamnya berisi nama tag dan kadang tidak lupa ditambahkan dengan atribut. Atribut itu sendiri biasanya itu memuat sebuah informasi detail mengenai elemen dari tag yang ada. Nah, di sini saya sajikan contoh-contoh dari HTML tag itu sendiri. Di sini ada 5 elemen yang ada. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu elemen. Elemen merupakan sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Elemen itu sendiri tersusun atas opening tag, isi dari tag tersebut, dan tidak lupa diberi closing tag-nya atau penutup tag-nya. Biasanya elemen itu ada juga yang tag-nya itu tidak memiliki penutupnya, seperti tag ini. Tag img, maksudnya itu tag image. Dia tidak memiliki penutupnya. Untuk penggunaannya lebih dalam kita akan lanjutkan nanti. Kita langsung lanjut ke bagian selanjutnya. Kita akan masuk materi mengenai HTML dasar sintaks dan struktur HTML. Apa itu HTML sintaks? Dalam HTML biasanya para programmer menandai satu kontennya dengan menggunakan penulisan yang biasa disebut dengan sintaks dengan tanda baca kurung siku. Kurang lebih penjelasannya itu sama dengan HTML tag. Di sini ada contohnya juga, ada tag hash. Jadi dimohon buat teman-teman agar dapat mengikuti praktik ini dengan baik. Jika ada yang merasa ketinggalan ataupun tidak paham, mohon diinstruksikan saja supaya dapat dipahami juga oleh teman-teman mengenai materi HTML pada pagi hari ini. Langsung saja kita masuk ke bagian prakteknya.
Di sini kita akan masuk ke File Explorer. Kita ketikkan saja File Explorer. Nah, maka akan muncul seperti ini. Teman-teman semua dapat membuat sebuah file folder baru di direktori teman-teman semua. Bebas, teman-teman bisa memilih mau buatnya tuh di direktori mana. Misalkan teman-teman mau bikin di direktori D. Hilang. Bro, Mohon maaf teman-teman, tadi ada kendala di sinyal saya. Tadi kita sudah masuk sampai mana ya mengenai materi HTML-nya? Sampai membuat folder. Oh iya, sampai folder. Kita lanjut aja ya. Kita sudah membuat folder baru itu namanya tuh pertemuan 2. Sebentar. suaranya kadang ada, kadang enggak. Ya. Mohon ditunggu ya teman-teman. Cek. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah. Baik, kita lanjut saja ya. Setelah teman-teman membuat folder seperti ini, kita langsung saja buka Visual Studio Code-nya. Sebelum itu, oh iya, mohon sebentar. Nah, setelah teman-teman sudah membuat folder tadi, yang namanya itu pertemuan 2, strip nama teman-teman semua, maka kita langsung lanjut saja. Kita buka Visual Studio Code. Sebelum itu, pastikan teman-teman sudah pada menginstal semua Visual Studio Code-nya di website Visual Studio Code itu sendiri. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu apa yang akan kita lanjutkan selanjutnya? Kita akan membuka folder yang sudah kita buat tadi. Kita dapat klik File, lalu Open Folder. Lalu kita pilih folder yang tadi kita buat. Misalkan tadi saya sudah membuat foldernya itu di directory D, di dalam folder teman coding, lalu di sini. Dan saya klik Select Folder.
Nah, maka akan muncul seperti ini. Sampai sini, apakah ada dari teman-teman yang ketinggalan? Suara saya jelas kan ya di teman-teman semuanya? Jelas. Oke, kita lanjut saja ya. Setelah kita masukkan folder yang sudah dibuat tadi, kita buat file baru di sini. Tanda plus ini. Yang namanya itu new file. Kita akan membuat file baru. Namanya itu index.html. Nah, pastikan teman-teman dalam penulisan index.html itu ekstensi dari .html itu menggunakan huruf kecil semua. Agar tidak terjadi masalah pada saat melakukan rendering ke browser atau saat teman-teman melakukan tes kodenya ke browser. Lalu klik enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya teman-teman dapat klik saja tanda baca seru. Nah, di sini di Visual Studio Code ini teman-teman sudah terbantu oleh yang namanya tuh Emmet yang fungsinya itu untuk memudahkan teman-teman semua dalam melakukan penulisan kode. Lalu kita lanjut klik enter saja. Nah, maka struktur HTML sudah terbuat dengan sendirinya oleh bantuan dari Visual Studio Code. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur-struktur HTML itu sendiri. Di sini ada tag yang namanya tuh doctype HTML. Doctype HTML itu sendiri merupakan sebuah penanda jenis HTML yang digunakan. Nah, di browser ini sudah banyak yang mendukung HTML jenis versi kelima. Dan juga memang sudah banyak juga yang menggunakan doctype HTML ini. Untuk versi lebih jelasnya, teman-teman dapat searching saja di Google mengenai versi-versi HTML itu sendiri. Lalu di sini ada tag HTML yang fungsinya itu sebagai tag utama pada dokumen HTML. Lalu dilanjutkan di bawah tag HTML ini ada tag namanya itu tag head yang gunanya itu untuk membuat struktur bagian kepala pada dokumen HTML. Biasanya itu tag head itu isiannya itu berupa tag title yang gunanya itu untuk memberi tahu nama judul website dari website teman-teman itu sendiri. Semisalkan saya di sini ingin mengganti nama judulnya ini menjadi nama judul yang teman-teman ingin buat. Misalkan saya ingin membuatnya itu namanya itu websiteku. Lalu teman-teman simpan saja perubahan yang sudah dibuat dengan cara klik file lalu save. Maka perubahan tersebut akan tersimpan di dokumen teman-teman. Lalu apa akan selanjutnya dilakukan? Kita akan menulis bagian kontennya di bagian tag body. Sebelum itu tag body dapat digunakan untuk menulis isi dari konten HTML itu sendiri atau isi dari konten website itu sendiri. Langsung saja saya contohkan kepada teman-teman. Kita tuliskan tag yang namanya itu H1. Nah, di sini sudah ada bantuan lagi berupa Emmet dari Visual Studio Code yang memudahkan teman-teman. Lalu klik enter saja. Nah, maka teman-teman tidak perlu repot lagi menuliskan opening serta closing dari penulisan elemen HTML itu sendiri. Teman-teman lanjut saja bisa menuliskan isi dari tag tersebut. Misalkan saya ingin menulis selamat datang di toko Pak Haji. Selanjutnya kita akan simpan perubahannya dengan file lalu save, atau teman-teman biar lebih cepat dapat mengklik Ctrl S. Nah, maka akan tersimpan di perubahannya. Selanjutnya apa yang akan dilakukan? Kita klik kanan pada layar pada
touchpad teman-teman atau mouse teman-teman. Lalu kita akan pilih Open with Lab Server. Jika di laptop teman-teman masih belum muncul tulisan Open with Lab Server, kita akan menginstal ekstensi yang namanya itu Lab Server. Gimana caranya? Kita dapat pilih di sini ekstensi. Lalu teman-teman klik. Sampai sini, apakah ada yang ketinggalan atau masih belum paham? Nama tag-nya apa yang awal? Nama tag awalnya itu teman-teman bisa dapat tulis tanda baca seru saja untuk membuat struktur HTML-nya. Tanda seru lalu enter. Nah, jika teman-teman sudah sampai sini, teman-teman bisa langsung cari saja ekstensi yang namanya itu Live Server. Lalu teman-teman bisa pilih yang nama pembuatnya itu Read Week Day. Nah, maka akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa langsung install saja ekstensi live servernya. Berhubung saya sudah pernah menginstal ekstensinya, jadi saya tidak perlu lagi untuk menginstalnya. Sampai sini, apakah ekstensinya sudah diinstal oleh teman-teman semuanya? Bang, Kenapa? aman. Oke, aman. Bisa kita lanjut saja ya. Selanjutnya kita akan lakukan proses rendering ataupun menampilkan hasil tulisan kita ke browser. Gimana caranya? Kita klik kanan pada touchpad teman-teman atau klik kanan pada mouse teman-teman. Di sini apakah sudah muncul tulisan Open with Live Server-nya? Sudah. Nah, jika sudah muncul berarti tandanya ekstensi dari live server-nya sudah dapat bekerja. Lalu kita klik saja Open with Live Server-nya. Nah, maka akan muncul tampilan website seperti ini. Yang nama website teman-teman itu, misalkan di sini saya tadi menuliskan nama website itu websiteku. Lalu di sini ada isi dari konten website itu sendiri. Misalkan saya tadi sudah menulis nama konten itu selamat datang di toko Pak Aji. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penulisan gaya teks seperti ini. Nah, tadi kita sudah membuat konten yang namanya itu selamat datang di toko Pak Haji. Lalu kita akan melakukan sedikit perubahan penulisan gaya pada teksnya. Gimana caranya supaya tulisan ini tercetak miring? Caranya cukup mudah. Teman-teman dapat langsung kembali saja ke Visual Studio Code-nya. Lalu kita akan memasukkan tag yang namanya itu tag EM. Teman-teman dapat menulis tag-nya itu di kata-kata sebelum toko Pak Haji. Lalu teman-teman bisa tulis saja toko Pak Haji. Oh iya, sebelum itu saya akan menjelaskan tag EM itu apa. Tag EM itu merupakan tag yang emphasize, yang guna itu agar teks yang ditampilkan tercetak miring. Di sini saya hapus saja toko Pak Haji setelah tag EM-nya karena tidak akan kita gunakan lagi. Lalu kita simpan perubahannya dengan cara Ctrl S. Selanjutnya kita akan cek perubahannya di browser teman-teman. Nah, maka akan muncul tampilan perubahan seperti ini. Apakah di layar teman-teman sudah berubah juga seperti saya? Sudah. Ya sudah. Nah, jika sudah, maka teman-teman sudah dapat berhasil membuat tulisannya ini menjadi tercetak lebih miring. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita akan membuat tulisan dari toko Pak Haji ini tercetak tebal dan miring. Namun kita akan buat juga nih tulisan
selamat datang di-nya tuh tidak bercetak tebal. Bagaimana caranya? Kita lanjut saja di sini. Berhubung tadi saya menggunakan tag-nya itu tag H1 atau yang disebut tag heading 1, kita ganti saja nama tag-nya itu menjadi tag paragraf. Kita tulis saja tag namanya itu tag P. Yang gunanya itu teman-teman bisa dapat menulis paragraf. Lalu di sini kita tambahkan tag namanya itu tag strong. Tag strong itu berfungsi sebagai menampilkan tulisan yang tercetak tebal, tercetak tebal. Kita hapus dulu bagian sininya. Selanjutnya kita tulis toko Pak Aji-nya di tengah-tengah opening tag dari strong dan closing tag-nya. Jadi kita tulis di sini toko Pak Aji. Lalu kita simpan perubahannya, Ctrl S. Lalu kita balik lagi ke browsernya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Tulisan dari toko Pak Aji-nya ini tercetak tebal dan miring, sementara tulisan selamat datang di-nya tercetak tipis. Bagaimana di teman-teman sendiri? Apakah lancar dan dapat gimana? Sudah, Pak. Bisa kita lanjutkan ya? Cuman Aman. Ya, jika sudah aman, kita lanjut saja. Kita akan membahas mengenai website pertama teman-teman sendiri. Kita akan membuat website sederhana menggunakan HTML. Apa yang akan kita lakukan? Tadi kita sudah membuat folder baru, namanya itu pertemuan 2 / nama teman-teman semua. Lalu kita sudah memindahkan nama foldernya ke Visual Studio Code. Maka yang akan kita lakukan selanjutnya, kita akan membuat penulisan seperti ini. Kita akan memunculkan tag judul, lalu diisi oleh paragraf di sini. Bagaimana caranya? Kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita komen saja elemen penulisan ini dengan cara teman-teman bisa klik Ctrl garis miring. Nah, seperti ini. Apa teman-teman ada yang bingung? Gimana teman-teman? Saya klik Ctrl garis miring ini fungsinya tuh untuk menonaktifkan sintaks dari HTML ini. Jika saya simpan perubahannya, maka di website saya akan tidak muncul kata-katanya, alias sudah hilang, tidak akan muncul di browsernya. Sampai sini teman-teman dapat mengikuti dengan baik kah? ya, Pak. Nah, ini nih namanya nih command yang fungsinya itu menonaktifkan elemen yang teman-teman sudah buat tadi. Maka kita lanjut saja. Kita akan membuat judul konten yang menggunakan tag H1 atau yang sering kita sebut juga tag heading namanya. Kita akan isi tag heading ini menggunakan kalimat yang teman-teman ingin buat, bebas namanya apa aja. Misalkan saya tadi sudah membuat judulnya namanya itu selamat datang di toko Pak Aji. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan isi dari judulnya ini apa. Kita dapat menggunakan tag yang namanya itu tag paragraf. Kita dapat terus di sini P. Lalu klik enter. Maka secara otomatis akan langsung muncul elemen dari P ini sendiri. Kita isi paragrafnya itu bebas kalimatnya. Teman-teman mau menggunakan kalimat itu seperti apa? Misalkan saya di sini ingin menuliskan toko kami menjual berbagai
makanan, dan minuman. Lalu kita simpan saja perubahan yang sudah dibuat tadi dengan cara klik Ctrl S atau klik file lalu save. Maka kita akan melihat hasil perubahannya tuh di browsernya. Nah, sampai sini apakah di layar teman-teman muncul seperti ini? Oke. Baik, jika sudah muncul sini, maka tandanya teman-teman sudah dapat membuat website sederhana. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, apa yang kita akan lakukan? Kita akan membahas mengenai heading, struktur heading, dan teks. Apa itu struktur heading? Tag heading biasanya digunakan oleh para front-end developer untuk membuat judul pada halaman web. Tag heading itu sendiri biasanya tuh terdiri 6 tingkatan, yaitu terdiri atas H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Tag heading ini secara default akan ditampilkan oleh browser dengan huruf tebal. Makanya tadi sebelum itu saya menghapus tag H1 itu diganti dengan tag paragraf supaya tulisan yang ditampilkan tidak tercetak tebal semua. Tag heading itu sendiri memiliki ukuran paling besar yaitu H1 dan memiliki tag yang paling kecil itu H6. Nah, di sini kita akan mencontohkan bagaimana cara penggunaan dari tag heading itu sendiri. Langsung saja kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita enter bagian setelah closing tag P, kita enter 2 kali. Kita tuliskan tag-nya, kita tulis H1, lalu enter. Setelah di closing H1, kita enter lagi. Kita tuliskan H2. Kita lakukan ini sampai tag H6 ya. Teman-teman dapat mengerti juga apa yang saya lakukan ini supaya dapat dipahami juga oleh teman-teman. Sampai sini, apakah teman-teman sudah dapat membuat tag heading-nya? Untuk dimohon buat teman-teman agar dapat menonaktifkan mic-nya setelah ini supaya dapat dilanjutkan. Maka akan saya lanjutkan. Kita akan menulis H1-nya itu, contohnya itu saya akan menulis toko saya menjual pakaian. Nah, teman-teman bisa mengcopy tulisannya ini dengan cara Ctrl C. Kita blok tulisan ini, lalu kita paste di tengah-tengah opening tag H2, closing H2 dengan cara Ctrl V. Ini namanya tuh paste. Kita dapat mengcopy serta menyalin tulisan ini. Kita lakukan ini secara berulang-ulang. Sampai sini, apakah teman-teman dapat mengikutinya? Atau masih ada yang ketinggalan? Aman, Bang. Baik, kita lanjut saja. Setelah itu kita simpan perubahan yang sudah kita buat ini. Kita simpan Ctrl S. Maka kita akan tampilkan lagi di browsernya seperti apa hasilnya. Maka akan muncul seperti ini. Tulisannya itu juga berbeda-beda ukurannya. Yang ini kita dapat definisikan sebagai H1, lalu ini H2, H3, H4, H5, dan H6. Untuk membuktikannya, teman-teman bisa dapat melakukan inspect elemen di browser teman-teman. Caranya itu cukup mudah. Teman-teman dapat klik kanan pada browser teman-teman, lalu klik bagian inspect.
Sampai sini apakah ada yang ketinggalan? Baik, jika tidak ada yang ketinggalan, maka di sini teman-teman bisa dapat melihat nih tulisan-tulisan dari yang sudah dibuat oleh teman-teman ini di browser teman-teman. Dengan menggunakan inspect element, teman-teman bisa dapat tahu nih kode-kode tulisan yang biasa digunakan oleh para front-end developer. Seperti di sini tadi teman-teman sudah membuat tag H1, lalu isiannya dan close-nya. Maka di sini teman-teman dapat melihat kode-kode dari website tersebut. Lalu kita balik lagi saja ke materinya. Setelah itu maka teman-teman sudah dapat menampilkan tulisan seperti ini. Lalu kita akan lanjutkan lagi perkenalan lebih mendalam mengenai tag penulisan pada teks. Kita akan membuat teks seperti ini nih. Contohnya, perkenalkan nama saya seperti ini. Namun tulisan nama teman-teman semuanya ini berbeda ukurannya dengan tulisan yang lain. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan penulisan tag yang namanya itu tag small. Kita tulis di sini di setelah tag closing P, kita tulis lagi tag P. Untuk membuat paragraf yang baru, kita tulis kembali toko kami menjual berbagai makanan dan minuman. Kita salin, Ctrl C, lalu di sini kita paste dengan cara Ctrl V. Setelah itu kita akan membuat tulisan makanan dan minuman ini menjadi kecil ukuran teksnya. Sementara teks toko kami dan toko kami menjual berbagainya ini jenis fontnya tuh normal, ukurannya normal, tidak berubah. Gimana caranya? Kita tulis saja tag small. Lalu kita tulis di dalam tag small itu makanan dan minuman. Lalu kita hapus bagian ini. Sampai sini apakah ada yang ketinggalan atau masih bingung penggunaan tag small ini untuk apa? Gimana teman-teman? Baik, saya rasa tidak ada yang ketinggalan ataupun tidak ada yang bingung. Kita diulangnya bagian yang mana ya, Kak? Supaya dapat saya jelaskan ulang. Pas pembuatan teks small. Oh, baik. Di sini teman-teman bisa dapat membuat teks smallnya itu bebas. Misalnya saya di sini ingin membuat tulisan makanan dan minuman ini menjadi kecil. Di sini teman-teman bisa menuliskannya di huruf sebelum huruf M. Teman-teman bisa tulis saja teks small. Teks small, lalu akan muncul seperti ini. Dan teman-teman bisa isi dari teks tersebut. Saya akan isi tulisan makanan dan minuman. Di sini saya hapus saja karena tidak saya gunakan. Maka selanjutnya kita akan simpan perubahannya. Sampai sini apa masih ada yang bingung? Baik, jika saya rasa tidak ada yang bingung, kita lanjut saja. Kita akan menampilkan hasil dari penulisan kita. Seperti apa? Maka hasilnya itu akan seperti ini.
Nah, terlihat sangat jelas toko kami menjual berbagainya ini tulisannya itu normal, namun makanan dan minumannya itu terlihat lebih kecil penulisannya. Selanjutnya kita akan melanjutkan penulisan bercetak stabilo seperti ini. Gimana caranya? Kita akan menggunakan tag yang namanya itu tag mark, yang fungsinya itu untuk menampilkan tulisan menjadi bercetak stabilo. Di sini kita akan membuat paragraf yang baru. Kita klik P, lalu enter. Kita salin lagi tulisan toko kaminya. Ctrl C, lalu di sini Ctrl V untuk paste. Misalkan di sini saya ingin membuat tulisan makanan dan minuman ini bercetak stabilo juga. Gimana caranya? Kita masukkan tag mark namanya. Tag mark yang fungsinya itu agar teks yang ditampilkan menjadi bercetak stabilo. Di sini kita isi saja. Makanan dan minuman. Selanjutnya kita simpan perubahannya. Maka apa yang akan terjadi di browser teman-teman, kita langsung cek saja. Maka tulisannya akan berubah seperti ini. Makanan dan minumannya akan bercetak stabilo berwarna kuning seperti ini. Sampai sini, apakah teman-teman dapat mengikutinya? Atau masih ada yang ketinggalan? Biasanya kegunaannya untuk apa ya? Kalau tag mark itu sendiri biasanya kita gunakan untuk menandai suatu kalimat yang dirasa itu penting. Misalkan jika teman-teman membaca novel, nah kan biasanya itu teman-teman akan menandakan tanda kata-kata pentingnya itu menggunakan stabilo, kurang lebih seperti itu. Jadi biasa itu kita gunakan tag mark itu untuk menandai suatu kalimat yang dirasa penting. Lanjut saja ya, kita masuk ke materi lagi. Selanjutnya kita akan membuat tulisan seperti ini. Air merupakan hasil air (2) H2O. Kita akan membuat tulisan 2-nya ini menjadi lebih ke bawah. Gimana caranya? Kita lanjut lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita buat paragraf baru. Di sini saya akan menuliskan paragraf itu air (2) H. Lalu apa tag yang akan saya gunakan? Di sini saya akan menggunakan tag yang namanya tuh tag sub. Tag sub ini nama kepanjangannya itu tag subscript, yang gunanya itu untuk membuat tulisan berpangkat ke bawah. Seperti ini. Di sini terlihat angka 2-nya itu menjadi tulisan berpangkat ke bawah. Langsung saja kita tulis lagi. Masukkan angka 2, lalu setelah penutup closing tag sub, kita tulis angka 0. Kita simpan perubahannya. Maka apa yang akan terjadi di browser teman-teman, maka akan muncul seperti ini. Tulisan dari H2O-nya itu 2-nya ini akan tercetak berpangkat ke bawah. Sampai sini apakah ada dari teman-teman yang ketinggalan atau masa bingung? Sebelum saya lanjutkan penulisan teks yang baru, baik, jika dari teman-teman tidak ada yang bingung mengenai penggunaan tag sub, ini kita akan lanjut dengan penulisan tag
berpangkat lainnya. Di sini saya ingin mencontohkan teman-teman cara membuat tag berpangkatnya ini kita akan ubah ke bentuk atas. Kurang lebih contohnya ini seperti ini. Bagaimana caranya supaya tulisan angka 2-nya ini berada di atas atau bilangan berpangkat. Gimana caranya? Kita lanjut saja. Kita tuliskan paragraf baru. Kita masukkan tag P. Kita tulis saja. Misalkan di sini saya ingin menulis 16 merupakan hasil dari 4 pangkat 2. Gimana cara tulis pangkat 2-nya? Kita tulis tag sub. Di sini penulisannya beda ya. Sub memakai B, ada sub menggunakan huruf P. Yang membedakannya itu apa? Teks sub yang memakai B gunanya itu untuk membuat tulisan berpangkat ke bawah, sementara teks sub yang memakai huruf P gunanya itu untuk membuat tulisan berpangkat ke atas. Atau teks sub ini biasa kita kenal namanya itu teks superscript. Maka kita isi saja tagnya dengan angka 2. Lalu kita simpan perubahannya. Apa yang akan terjadi di browser teman-teman? Maka akan muncul tulisan seperti ini. 16 merupakan hasil 4 pangkat 2. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman mengenai heading dan tag yang biasa digunakan oleh teks HTML? Gimana teman-teman? Apakah masih ada yang bingung? Semisal dari teman-teman ada yang bingung, tolong ditanyakan saja bingungnya itu ya di mana, biar saya jelaskan ulang dan dapat kita lanjutkan lagi pembahasannya yang akan dijelaskan oleh Mas Deva. Baik, jika dirasa tidak ada pertanyaan lagi, sebelum saya alihkan materi ini ke Mas Deva, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, kita akan melakukan ice breaking itu dengan bermain game, teman-teman. Teman-teman bisa langsung buka aja Quizzes di perangkat teman-teman. Lalu di sini teman-teman pilih join a game. Kita akan bermain game terlebih dahulu supaya melatih pemahaman teman-teman sejauh ini, sudah sampai mana teman-teman paham mengenai HTML. Di sini saya akan teman-teman bisa langsung saja nih masukkan kode permainannya. Kita akan bermain kuis mengenai HTML sebelum kita lanjut materi yang akan disampaikan oleh Mas Deva. Teman-teman bisa langsung join aja nih, kodenya ini 320728. Saya akan tunggu teman-teman sampai jam 9:15. Maka kuisnya akan saya mulai. Kuis ini berfungsi sebagai pemahaman teman-teman sejauh ini. Teman-teman sudah memahami HTML sampai mana? Kurang lebih seperti itu. Di sini peserta Zoom-nya ada 20 orang. Jadi diharap kalau bisa full semuanya dapat mengikuti. Saya akan tunggu teman-teman sampai jam 9:15. Kodenya 320728.
teman-teman, 1 menit tersisa. Jadi dimohon buat teman-teman agar dapat masuk saja ke kuisisnya supaya dapat mengikuti kuis pada pagi hari ini. Baik teman-teman, apakah teman-teman semua sudah masuk ke kuisisnya? Karena kita akan mulai kuisnya. Baik, jika tidak ada yang ingin bermain lagi, kita akan langsung mulai saja ya kuisnya ini. Kita akan mulai. Kuis yang pertama itu di sini ada pertanyaan analogi kerangka pada tubuh website. Biasa kita dapat artikan sebagai Nah, di sini ada Asep Muhammad Sobirin yang jadi peraih podium nomor 1. Di sini ada 10 orang yang menjawabnya benar dan 5-nya lagi saya tidak tahu kenapa. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini saya sudah sajikan 5 pertanyaan. Tag yang digunakan untuk menampilkan tulisan bercetak warna stabilo adalah tag. Untuk teman-teman yang tadi sudah menyimak, tentu pasti akan tahu tag apa yang digunakan pada HTML ini. Di sini posisi leaderboardnya juga berubah. Syahla Hadi memimpin urutan nomor 1. Dan di sini ada 14 orang yang menjawab benar. Dan satunya lagi menjawab salah. Kita lanjut saja ya pertanyaan berikutnya. HTML merupakan singkatan dari, sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai materi ini di awal-awal pertemuan tadi. Untuk teman-teman yang masih ingat, tentu pasti tahu jawabannya. Dan di sini leaderboardnya juga berubah lagi. Asep memimpin nomor 1. Dan di sini ada 10 orang yang menjawab benar, 2 menjawab salah dengan menjawab hypertool, 1 orang menjawab hypertext, dan 1 lagi menjawab hyperlink markup language. Kita lanjut saja pertanyaan keempat.
Berikut ini yang bukan termasuk tag untuk membuat heading adalah di sini jenis-jenis dari heading itu sendiri. Tag apa yang tidak termasuk dari dan di sini ada perubahan lagi. Syarhadi memimpin nomor 1 dan ada 13 orang yang menjawabnya tepat dan 1 orang menjawab salah. 2 lagi tidak menjawab. Kita lanjut saja pertanyaan terakhir di ice breaking hari ini. Pertanyaan terakhir itu mengenai tag yang berfungsi membuat judul pada sebuah halaman website disebut tag. Waktu sisa 5 detik lagi. Dan di sini ternyata Arya Fitra yang menjadi pemenang pada kuis hari ini, dan kita akan melanjutkan materi HTML yang akan dijelaskan oleh Mas Deva. Sekian dari ice breaking pada hari ini. Kita akan lanjutkan materi yang akan disampaikan oleh Mas Deva. Masuk kan? Sebentar. Udah, lancar. Udah masuk belum? Udah. Baik teman-teman, saya Deva di sini dan saya akan melanjutkan materi yang kalian simak tadi dari Kak Azim. Hari ini kita akan mempelajari tentang HTML dasar, image tag. Apa sih image tag itu? Pertama-tama, sebelum kita ke image, atribut apa? Tag image, kita pastinya harus tahu itu terlebih dahulu apa itu atribut. Atribut adalah informasi atau properti tambahan suatu tag atau elemen HTML. Tag biasanya mempunyai satu atau beberapa atribut sekaligus. Beberapa tag tidak mempunyai atribut. Contohnya seperti di tag image seperti berikut. Nah, tag image yaitu menentukan di mana gambar itu disimpan menggunakan atribut src atau bahasa Inggrisnya itu source atau bahasa Indonesianya itu adalah sumber. Nah, src ini adalah atribut. Contoh penggunaan tag image memakai atribut src yaitu seperti berikut ini. Kalian buka tag image dan spasi atributnya yaitu src sama dengan string atau petik 2 atau petik 1, lalu kalian masukkan sumber gambar tersebut. Nah, mari saya praktekkan terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan tag image. Pertama-tama kita buka tag image dulu, lalu kita spasi, kita masukkan atributnya yaitu src sama dengan petik 2. Nah, di sini ada penggunaan tag image yang kita pakai gambarnya yaitu melalui online maupun melalui folder atau dalam PC kita atau bisa disebut lokal.
pertama-tama kita ingin menggunakan gambar secara online terlebih dahulu. Contohnya, kita ingin mengambil gambar dari Google. Misalkan saya search pemandangan. Nah, kalian klik gambar. Misalkan saya ingin mengambil gambar yang ini nih. Gambarnya terlihat bagus. Nah, kalian klik gambarnya, lalu kalian klik kanan pada gambar, lalu kalian copy image address, lalu kalian kembali ke codingan, dan kalian klik kanan di sini, lalu kalian paste. Nah, lalu kalian tutup tag image-nya seperti ini. Lalu kita akan coba melihat apakah sudah masuk. Nah, di sini sudah terlihat bahwa cara menggunakan image secara online itu melalui ngambil gambar dari Google itu sudah berhasil. Kira-kira teman-teman ada kendala tidak? Apakah ada yang kendala di sini? Apakah ada kendala? Seperti, wah Kak, gambarnya tidak muncul saya Kak. Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan cara mengambil gambar secara dalam folder atau lokal. Atau dalam istilahnya, dalam file folder yang ada di PC atau laptop kita. Baik, jika tidak ada, saya akan melanjutkan cara mengambil gambar melalui lokal. Pertama-tama, kita ke pemandangan lagi nih. Nah, saya ingin mengambil gambar yang ini. Nah, tetapi ini caranya berbeda karena kita harus mendownload terlebih dahulu. Kita di sini klik kanan, lalu kita save image as karena kita ingin mendownloadnya. Nah, uniknya nih, saat kalian mendownload, kalian masukkan gambar ini ke dalam folder yang satu file dengan HTML kalian. Saya menyimpannya ada di folder praktik. Nah, lalu di sini kita buat file baru nih. Kita klik kanan, lalu new. Lalu kita masuk ke folder, buat folder baru. Misalkan gambar 2 atau gambar pemandangan deh. Nah, untuk lebih singkatnya, mungkin file name-nya ini bisa kalian ringkas, misalkan Gunung Fuji. Karena tadi kita mendownload Gunung Fuji .jpg. Kalian masuk ke folder yang kalian buat, yaitu gambar pemandangan. Kalian klik, lalu kalian save di dalam sini. Kita klik save. Nah, setelah sudah tersave, kita kembali lagi ke codingan. Kita buka lagi tag image nih. Lalu kita memakai atribut lagi, yaitu src lagi. Nah, uniknya, kalau misalkan kita mengambil gambar secara online, yaitu melalui image address seperti berikut. Nah, kalau lokal itu tidak. Kita kan ini file presentasi ini ada di folder praktik tadi. Di folder praktik di sini. Dan di sini ada gambar pemandangan. Nah, kita akan mengambil foldernya, yaitu gambar pemandangan. Kita gambar pemandangan, lalu kita garis miring untuk mengambil gambarnya, yaitu Gunung Fuji.jpg. Seperti ini. Lalu kalian tutup lagi tag image. Lalu kita akan mengetes apakah sudah masuk. Nah, seperti yang kalian lihat, cara menggunakan gambar melalui folder kita atau lokal sudah masuk. Dan di sini secara online juga sudah masuk. Nah, saya ingin memberitahu kalian nih, apa sih kekurangan dan kelebihan memakai gambar online dan folder atau lokal? Kelebihan dan kekurangan image lokal dan online. Nah, image lokal ini kelebihannya itu
kita tidak bergantung dengan website lain. Misalkan website yang kita ambil gambarnya itu dari Google dan website tersebut itu lagi down atau error atau maintenance atau rusak dan sebagainya. Nah, kita tuh jadinya nggak bergantung sama image yang kita copy dari website tersebut. Maaf Kak, tolong diulangi lagi cara ambil gambar dari lokal. Baik, saya ulangi lagi. Pertama-tama, kalian ingin mengambil gambar apa misalkan nih. Saya ambil gambar baru lagi deh. Saya ambil ini, gambar Raja Ampat misalkan. Saya klik kanan, kita klik save image as di sini, klik kanan, klik save image as. Nah, lalu kita masukkan ke dalam folder yang satu dengan HTML kita, satu folder dengan HTML kita. Nah, saya kan memasukkannya ada di praktik. Nah, kita klik praktik. Misalkan tadi kita sudah buat folder gambar pemandangan ya di dalam praktik. Nah, kita tinggal ganti nama file yang kita download aja nih. Kan ini namanya terlalu panjang nih. Nggak mungkin dong kita ngetik sepanjang itu. Kita ganti aja. Misalkan Raja Ampat .jpg atau PNG atau bebas. Nah, kita masuk ke gambar pemandangan nih. Diklik. Nah, kita save di sini, di dalam sini. Nah, sudah kita ambil. Terus kita kembali ke codingan kita lagi nih. Kita mau ngambil gambar yang Raja Ampat tadi. Nah, image, search. Kita naruh file folder gambar itu ada di mana tadi? Gambar pemandangan, bukan? Nah, berarti kita masuk ke gambar pemandangan garis miring. Kita mau apa nih di dalam folder gambar pemandangan itu? Kan tadi ada 2 gambar ya. Ada Gunung Fuji yang kita download sebelumnya dan Raja Ampat yang baru kita download nih. Kita misalkan ingin mengambil yang Raja Ampat. Kita tulis nih Raja Ampat .jpg. Kita save. Kita coba lagi di sini apakah sudah terganti. Kita refresh dan di sini sudah kalian lihat. Seperti yang kalian lihat, ini sudah terganti ya. Gambarnya yang tadinya Gunung Fuji menjadi gambar Raja Ampat. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya menjelaskan kelebihan dan kekurangan menggunakan gambar. Kalau lewat online yang di-copy apa? Oh, seperti ini. Roni. Kak Roni tinggal Kak Roni ingin gambar apa nih misalkan nih? Kak Roni ingin gambar yang ini nih, yang gambar kartun anak-anak. Nah, Kak Roni tinggal klik gambarnya pertama-tama. Nah, nanti ada beginian kan? Atau juga bisa Kak Roni tinggal klik kanan di gambar ini. Nah, Kak Roni tinggal copy image address, copy alamat gambar, gitu. Yang mengartikan copy alamat gambar. Kakak klik ini. Nah, kita masuk lagi ke codingan kita dan src-nya ini di dalam petik 2 ini kita klik kanan lagi, kita klik paste. Lalu kita save deh. Dan kita coba lagi. Nah, gambarnya sudah terganti. Gitu Kak Roni, maaf. Ada lagi pertanyaan lagi yang kalian kurang mengerti di mana? Nanti akan saya ajari sampai bisa. Oke, sama-sama Kak Roni. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya melanjutkan ke kelebihan dan kekurangan menggunakan gambar secara online atau lokal atau melalui folder. Size online itu bisa dibesarkan nggak ya Bang kalau kecil gitu? Oh, bisa sebenarnya. Jadi kita menggunakan atribut. Kak, saya masih belum.
Pertanyaannya saya jawab satu persatu dulu ya. Yang size online itu bisa dibesarkan nggak? Kalau kayak gini kan kecil nih ya, kayak gini kecil. Nah, kita memakai lagi nih di sini. Kita menggunakan atribut yang namanya width. Width itu yang mengartikan atribut width lebar gambar tersebut. Lebar gambar tersebut mau kita seberapa besar gitu. Misalkan 100 pixel, 100 px berarti. Dan sini menjadi kecil gitu kan. Sudah bisa. Kita pakai atribut width dari SRC, dan atribut width dan SRC ini masih ada dalam satu tangkapan si tag image. Misalkan kita ingin memperbesar lagi nih. Misalkan 500. Kita coba lagi. Nah, gambarnya sudah tampak besar sekarang nih. Itu penggunaan atribut width. Nah, apakah Kak Adi sekarang sudah bisa atau masih kurang paham Kak Adi? Oke Bang, aman, siap. Oh ya, Kak Asep katanya masih belum bisa ya. Belum bisanya di mana kalau boleh tahu? Untuk format codingannya seperti ini. Kita buka tag image dulu. Lalu kita masukkan atribut SRC atau sumbernya. Lalu kita sama dengan. Lalu petik 2. Lalu di dalam petik 2 ini kita masukkan sumber gambarnya. Kalau misalkan online tadi kita mengambil gambar dari Google seperti ini, dan kalau misalkan cara ambil gambar dari lokal. Oh. Baik, saya ulangi lagi ya. Sekarang dari awal banget. Saya hapus dulu nih gambar pemandangan. Bikin folder namanya itu dua. Nah, di dalam folder dua itu bikin folder baru lagi. Nah, tadi kan teman-teman udah bikin folder HTML di namanya pertemuan 2 ya. Nah, di pertemuan 2 itu misalkan kita ingin download lagi nih. Kita ingin download yang ini dah, yang gambar jembatan, pemandangan. Nah, kita klik kanan, kita save image as. Kita taruh nih di satu folder di mana kita membuat HTML tersebut. Kalau kalian tadi kan, kalau saya ini namanya praktik ya. Nah, kalau di teman-teman pasti tadi namanya pertemuan kedua, bukan? Nah, di dalam pertemuan 2 ini, kalau di saya ini kan praktik nih. Nah, di dalam folder pertemuan 2 kalian masuk ke dalam folder tersebut, lalu kalian klik kanan, lalu kalian klik new untuk membuat folder baru. Misalkan gambar pemandangan. Nah, sudah, kita misalkan gambarnya saya namain jembatan. Nah, kita masukkan file yang ingin kita download ini, kita masukkan ke dalam folder yang baru kita buat, yaitu namanya gambar pemandangan. Kita klik, nah kita save di sini. Sudah kita save. Nah, bisa dilihat di sini di folder saya yang namanya praktik. Kalau di kalian itu mungkin pertemuan 2. Nah, di sini sudah ada gambar pemandangan, dan di sini saya menggunakan presentasi.html tadi. Kalau kalian mungkin index.html. Kita kembali lagi nih ke codingan kita. Kita masukkan image, tag image, spasi. Atributnya apa? SRC bukan? Nah, SRC itu yang mengartikan adalah sebuah sumber. Atribut yang memberikan sumber untuk mengambil gambar. Kita masukkan nama foldernya. Kita kan ada di folder praktik. Nah, berarti kita ingin mengambil folder gambar pemandangan.
Caranya kita gambar pemandangan garis miring jembatan, karena folder yang tadi kita download adalah jembatan.jpg gitu. Dan kita tutup lagi deh tag-nya deh. Dan kita coba deh di presentasi. Kita refresh dan sudah masuk nih gambarnya. Gambar lokal kita sudah masuk. Kita berhasil. Apakah Kak Asep masih bingung? Masih belum bisa atau masih kurang? Mas, kalau di crop bisa nggak? Tadi kan dibesar atau dikecilin. Kalau di crop bisa nggak? Di crop, dipotong gitu. Kayak di crop secara kita pengen ngambil yang gunungnya aja gitu ya. Iya. Oh, kalau kayak gitu HTML itu masih belum bisa. Nggak bisa kita nge-crop. Kalau mau kita edit fotonya ini dari Photoshop. Nah, baru nanti kita download gambarnya yang udah kita edit gitu. Oke. Sebenarnya sih bisa, cuman itu nanti ada di materi berikutnya, yaitu CSS yang akan Baik, dijelaskan Mas. besok. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bang As masih belum Mas, tapi ini coba-coba dulu. Terima kasih. Oke, Kak Asep, nanti ini kan direkord nih. Nanti mungkin Kak Asep bisa nonton rekordannya lagi untuk lebih jelasnya. Bisa Kak Asep pause-pause gitu untuk pelan-pelan mengikutinya. Saya akan melanjutkan lagi ke kelebihan dan kekurangan image lokal maupun online. Nah, image lokal itu kelebihannya tidak bergantung dengan website lain, lalu bisa kita sesuaikan atau menaruh gambar di tempat yang kita mau. Seperti tadi yang folder gambar pemandangan ini. Misalkan kita punya gambar itu makanan, berarti kita tinggal klik kanan, klik new, buat folder baru, makanan. Nah, nanti foto-foto makanan itu kita akan taruh di folder makanan gitu. Mudahnya seperti itu. Kekurangannya, tapi ada kekurangannya nih kalau kita memakai image melalui penyimpanan atau secara lokal dari komputer kita. Yaitu pertama membuat PC atau server kita menjadi berat. Terus menambah storage di PC atau server kita, karena yang seperti tadi kita kan harus mendownload, dan mendownload itu harus menggunakan data dan menambah storage atau penyimpanan di PC server kita. Nah, kelebihan image online itu mudah digunakan nih, mudah banget. Kayak tadi tinggal kita copy, kita paste, cepat banget dan efisien bisa dibilang. Oke, sudah bisa Mas, asik. Asik udah bisa. Nah, kelebihannya lagi nih image online, tidak diperlukannya download. Kita nggak perlu download, kita tinggal copy dan paste aja. Nah, kekurangannya tapi ada lagi nih. Pertama, kita bergantung dengan website lain. Seperti yang saya bilang. Misalkan si gambar pemandangan ini, saya kan ngambilnya dari sini nih, image nama websitenya merdeka.com. Nah, kalau misalkan sewaktu-waktu website si merdeka.com ini lagi down, atau maintenance, atau rusak, atau kebakar, atau dan lain-lain gitu, ada masalah error. Nah, kita pastinya tidak keluar gambar yang kita copy gitu. Kedua ada lagi nih, kita harus perhatikan agar image yang kita pakai itu tidak hak cipta. Biasanya kalau misalkan gambar yang kita ambil dari Google itu atau Instagram berupa SS-an seperti logo-logo trademark, NFT dan sebagainya, itu pastinya ada hak cipta. Kita tidak boleh asal ngambil image yang semena-mena bisa kita pakai buat di dalam website kita. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya.
Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, di sini kita akan mempelajari hal yang baru lagi nih, hal yang unik. Yaitu adalah HTML dasar, HTML link. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan kepada kalian terlebih dahulu, yaitu adalah tag anchor. Anchor atau bahasa Indonesianya adalah tag jangkar. Di sini tag anchor itu di HTML adalah tag A. Dia hanya A, bukan anchor gitu. Nggak pakai anchor. Jadi kita tinggal pakai A. Nah, seperti tadi. Tapi dia memakai atribut yang berbeda dengan image. Kalau image itu memakai atribut src atau source. Nah, kalau tag anchor ini kita memakai href. Nah, href ini seperti si image tadi memakai src kan. Di sini href sama dengan string atau petik 2. Nah, di dalam petik 2-nya ini kalian tinggal memakai linknya saja. Nah, di sini dia hampir 11-12 sama tag image sebenarnya. Dia juga mempunyai yang namanya link internal, yaitu kita pindah ke halaman di situs web sendiri, di website kita tersendiri, dan eksternal untuk kita pindah ke halaman situs web lain. Nah, anchor ini tautan ke area tertentu di halaman. Baik, langsung saja kita praktekkan. Kita buat dulu judulnya, cara penggunaan link secara online. Pertama-tama seperti yang tadi rumusnya yaitu A href link source. Jadi buka dulu tag A, lalu kita masukkan atributnya yaitu href sama dengan titik 2. Nah, misal nih kalian ingin ke link Google, kalian ingin masuk pindah ke halaman Google, kalian tinggal klik nama domain ini, lalu kalian klik kanan, lalu kalian klik copy. Nah, kalian kembali lagi nih. Kalian masukkan link tersebut di dalam petik seperti image, tag image yang sebelumnya. Kita klik kanan, kita klik paste. Nah, bedanya nih, kalau misalkan tag image itu, dia tidak memerlukan sesuatu teks untuk bisa diklik. Sedangkan link, kita harus membuat teks. Misalkan, klik aku jika ingin ke Google. Nah, kita akan coba. Nah, di sini sudah ada teksnya yang kita buat tadi. Di sini klik aku. Soalnya misalkan kita tidak memasukkan teks, pastinya kita tidak akan tahu kita harus klik kemana dong buat kita pindah ke website gitu, ke website tersebut, ke link tersebut. Dan jika saya klik, nah otomatis dia langsung ke Google. Ini cara penggunaan link secara online. Secara mengambil link secara online. Sampai sini masih ada yang bingung? Gimana prakteknya? Apakah kalian bisa mengikuti? Bisa kembali ke codingannya, Bang? Oh, boleh. Seperti ini. Kita memakai tag anchor, lalu atributnya adalah href. Kalau misalkan di tag image sebelumnya kan dia kayak gini ya. Kalau image itu kan dia gini. Kita masukin linknya di sini kan. Dan kita tinggal tutup. Gitu kan. Kalau misalkan link itu dia harus ada teksnya. Kayak gini teksnya. Karena kalau misalkan link tanpa teks itu kita tidak akan bisa mengetahui di mana kita harus mengklik untuk pindah ke halaman. Seperti itu.
Apakah ya boleh? Sorry, Mas. Berarti itu kan kalau kita mau masuk ke link itu kan kita harus buat teks ya. Iya. Berarti kita kalau misalnya teksnya nggak kita tulis, itu linknya bakal keluar atau enggak? Enggak. Nih, saya praktekkan lagi nih. Saya contohin. Misalkan teksnya nggak ada ya. Kita coba. Tuh. Kita nggak tahu nih, saya klik-klik nih tuh. Wah, nggak ada nih linknya nih. Saya nggak bisa pindah gitu. Tapi misalkan kita masukkan satu huruf aja, kayak misalkan A. Nah, di sini ada nih. Nah, di sini bisa kita klik nih. Tek aja. Nah, langsung pindah kan ke Google gitu. Jadi teks pada teks Anchor ini sangat berpengaruh. Soalnya jika misalkan nggak pakai teks, dia nggak bakal bisa jalan. Nah, Mas, terima kasih. ya. Nah, ada lagi nih. Pastinya kalian bertanya-tanya dong. Kak, di website itu ada tuh Kak yang pakai image, terus bisa diklik, terus dia bisa pindah halaman. Nah, kita cobain ya. Caranya kita ref sama dengan kita copy aja nih yang tadi nih. Nah, kita copy di sini atau enggak? Nah, gini aja deh. Nah, bedanya si tag A ini kan penutupnya garis miring A ya, yang di bawah ini ya. Nah, ini ibaratkan kita membuat sebuah roti lapis atau sebuah sandwich, di mana tag A ini adalah rotinya yang di atas, dan kita ingin di roti lapis kita itu ingin ada isiannya kayak daging, sayuran, dan lain-lain. Nah, apa sih isiannya? Isiannya adalah bisa tag image. Kita masukkan lagi nih. Nah, kita mengambil secara lokal nih, atau secara online juga bisa sebenarnya gambarnya. Saya sekarang di sini memakai gambar lokal dulu. Misalkan gambar pemandangan tadi. Pemandangan, garis miring, jembatan. Kita tutup. Nah, kita save nih. Kita atau kita ini saja nih secara online. Gambar pemandangan. Misalkan yang ini lagi nih, yang ini. Nah, di sini udah muncul nih gambarnya nih. Cara penggunaan link secara online. Nah, gambarnya kan udah muncul nih. Oh, gede banget gambarnya. Nah, jika kursor kalian arahkan ke gambar, nih, seperti kursor saya, ini artinya gambarnya sudah bisa diklik. Dan jika gambarnya saya klik, tag aja. Nah, dia langsung pindah tuh ke Google. Itu caranya menggunakan link ditambah image. Rumusnya seperti ini. Ibaratkan kita membuat roti lapis. Rotinya adalah si A ini, penutupnya karena di bawah. Ibaratkan ini roti, atas dan bawah. Dan di dalamnya itu si tag image. Gitu. Saya buat baru lagi nih. Cara penggunaan link secara lokal atau penyimpanan. Sampai sini masih ada yang ingin bertanya terlebih dahulu nggak? Kayak, Kak, saya bingung nih Kak. Saya masukin image-nya kok nggak keluar-keluar gitu. Image-nya kegedean gitu. Kalau kegedean tadi bisa memakai atribut width kan. Seperti ini. Width. Kita tambahin nih, misalkan 500 pixel saja. Nah, otomatis dia mengecil. Jadi
lebih enak dilihat gitu. Di dalam image itu bisa memakai lebih dari satu atribut. Sudah seperti saya bilang tadi sebelumnya saat pembahasan materi image, kita bisa memakai atribut lebih dari satu dan beberapa tag juga ada yang nggak bisa pakai atribut. Contohnya kayak tag doctype nih. Tag doctype ini dia nggak pakai atribut. Kalau HTML ini itu dia bukan atribut. Dia adalah menamakan bahwasannya file tersebut adalah HTML. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin mengajarkan cara menggunakan link secara lokal atau penyimpanan. Oke, contohnya seperti seperti ini. Kalian bisa membuat file baru dari VS Code kalian di sini, atau kalian juga bisa membuat file baru dari folder praktek di sini. Lebih enakan mana nih kira-kira kalian? Menurut kalian? Kalian ingin membuat folder baru melalui file folder atau dari VS Code? Lebih enaknya yang mana? Code aja sih bang, kayaknya lebih simpel. Oke. Berarti udah paham bener-bener ya. Jadi kita udah ada nih di VS Code kita nih. Kita tinggal klik kanan, kita klik new file. Misalkan presentasi 2.html. Nah, presentasi 2 ini masih kosong banget nih. Kita tambahin apa? Kita namain dulu yuk. Kita namain ini presentasi 2. Title-nya kita memakai tag heading 4. Halo kamu yang di sana. Nah, caranya memakai link secara lokal, kan tadi kita sudah buat ya presentasi 2.html. Nah, kita ingin pindah nih dari page presentasi ke presentasi 2. Nah, di dalam presentasi 2 ini kan ada halo kamu yang di sana. Pasti ada teks dong di sana. Nah, caranya adalah kita pakai anchor lagi, lalu kita memakai href, lalu kita buatkan seperti berikut, dan lalu kita masukkan saja nih dimohon yang suaranya yang bisa tolong dulu. Nah, jadi gini, kalau misalkan gambar kita image itu kan kita buat folder ya. Kalau tadi di sini kita kan berarti nggak membuat folder. Nah, kalau kita nggak membuat folder kayak di sini, berarti kita tinggal manggil aja presentasi 2.html. Set. Nah, kita langsung tulis teks. Klik aku Kak untuk pindah. Kita refresh. Nah, di sini ada nih klik aku Kak untuk pindah. Pas diklik, no, kita sudah pindah deh ke presentasi 2 yang kita buat tadi. Ada teks halo kamu yang di sana. Gitu. Itu caranya penggunaan teks anchor secara lokal atau penyimpanan. Sampai sini ada yang ingin bertanya sebelum saya pindah materi berikutnya? Kalau yang masih bingung, tanya aja, nggak apa-apa. Biar nanti saya perjelas lagi. Kira-kira kurangnya di mana gitu. Bisa minta tolong buat pindah ke source code ya bang? Source code, oh boleh. Iya. Mungkin mau dipraktekin dulu. Oh mau dipraktekin dulu, boleh.
Oke, demi mengejar waktunya, nanti kalian bisa nonton lewat recordnya Zoom lagi. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya nih, yaitu HTML list, HTML dasar, HTML list. Apa sih HTML list itu? Bisa kalian pikir-pikir, list itu berarti yang kita list nih. Misalkan jenis-jenis daftarnya itu ada 3. Di sini ada unordered list, yaitu UL, tag UL, ditambah tag LI atau list. Terus ada ordered list, yaitu OL tambah tag LI lagi. Nah, di sini nih seperti kita memakai tag link ditambah tag image, yaitu si UL atau OL-nya ini menjadi rotinya, dan LI ini adalah isiannya. Jadi seperti itu. Nah, mari saya praktekkan terlebih dahulu untuk unordered list dan ordered list. Misalkan ini makanan. Dalam makanan ini ada namanya ordered list, yaitu OL. Nah, ini tadi yang saya bilang, yaitu seperti membuat sandwich. Nah, di dalam tag OL-nya ini, OL sebagai roti, dan isinya adalah list. LI. Misalkan, makanan ringan. LI lagi, makanan berat, sama penyedap rasa. Kita coba nih. Nah, contohnya seperti ini. Ordered list akan membuat angka di sebelah kiri untuk menyajikan di mana list tersebut ini terlihat secara rapih dan bersusun. Makanan ringan seperti tadi di sini kan dia line pertama. Ini line kedua, dan penyedap rasa itu line ketiga. Nah, bisa dilihat jadinya line pertama itu makanan ringan. Makanya di sini ada 1. Nah, ada lagi nih unordered list. Coba lagi unordered list. Kita buat minuman. Unordered list yaitu memakai tag UL. Nah, di dalam tag UL itu seperti tadi, dia tuh contohnya seperti roti. Kita taruh lagi LI, ini boba. Ini milkshake. Ini yogurt. Bedanya antara ordered list dan unordered list adalah seperti berikut. Kalau ordered list itu dia akan menyusun ditambahin angka setiap
barisnya itu akan dikasih angka oleh dia. Sedangkan unordered list, dia tidak dikasih angka, melainkan hanya dikasih simbol atau dot. Baik, kita akan melanjutkan lagi ke definition list. Nah, di definition list ini cukup unik, karena di dalam definition list ini, kalian bisa menuliskan DT dan DD, yaitu data term dan data definisi. Dan DL itu definition list itu sebagai rotinya lagi. Contoh, saya contohkan lagi. DL. Definition list sebagai roti, jadi kita taruh panjangin dikit, nggak masalah. Nah, kita memakai data term, DT. Misalkan judulnya. Bisa. Kita tulis lagi nih, DD, data definisi. Ini menceritakan kisah dua orang yang sudah kita coba. Nah, di sini bisa terlihat penggunaan data list, definition list. Di sini sebagai definition termnya, yaitu sebagai untuk membuat paragraf baru atau judul dari cerita juga bisa. Dan di sini data definition yaitu untuk isian dari data list. Dan data list ini sangat bagus jika misalkan kalian ingin membuat karangan cerita atau cerpen, karena nanti bisa dari baris list gitu. Dan tinggal kalian kasih DT-nya aja sebagai pemisah atau paragraf baru. Nah, baik, saya akan melanjutkan lagi ke materi berikutnya, yaitu HTML dasar, HR, dan BR tag. Nah, apa sih HTML dasar, HR, dan BR tag itu? Yaitu adalah jeda baris dan aturan horizontal. Contohnya, saya langsung praktekkan saja, yaitu seperti ini. Kita hapus dulu semuanya. Penggunaan HR. HR itu bisa dibilang itu singkatannya adalah horizontal. Misalkan saya membuat teks paragraf seperti berikut. Saya makan, terus kita masukkan di dalamnya, seperti saya nulis lagi, HR atau horizontal nasi goreng. Dan bisa kalian lihat di sini, HR itu adalah sebuah garis untuk membatasi antara paragraf yang satu dan lainnya. Jadi ini sangat berguna jika kalian ingin menulis judul, misalkan di atas ini dan isiannya bisa di bawah. HR itu untuk memisahkan secara adanya garis horizontal. HR juga bisa digunakan di setelah P, misalkan HR. P, saya minum nasi. Nah, di sini juga bisa nih. Ini P pertama, ini P kedua, dan tengah-tengahnya itu ada HR tadi, seperti berikut. Itu penggunaan horizontal. Nah, saatnya kita menggunakan penggunaan BR. BR itu atau singkatannya lebih istilahnya adalah break atau membuat baris baru. Misalkan saya membuat P lagi nih, paragraf baru lagi. 2, 3 rambutan. Terus kita tambah lagi nih di dalam sini. BR, kayak sandwich lagi. BR. Kalau main jangan rebutan. Gitu. Misalkan kayak gini. Nah, jadi nih penggunaan BR nih atau break. Di sini bisa kalian lihat BR itu memberikan garis baru untuk sebuah teks. Jadi misalkan di sini kan kalian bisa lihat kalau misalkan tanpa BR, misalkan tanpa BR nih. Nah, dia akan nyambung. Dia akan nyambung seperti berikut. Dan kalau misalkan kalian memakai BR di sini, yaitu break, dia akan membuat garis baru setelah kata rambutan.
2-3 rambutan. Kalau main jangan rebutan. Gitu. Oke, sepertinya itu saja. Mari kita lanjutkan lagi ke materi terakhir, yaitu apa sih selanjutnya? Kita kan sudah belajar banyak materi dari Kak Azim dan saya sendiri juga sudah menjelaskan tentang banyak materi, apa itu link, apa itu image, apa itu HR, apa itu BR, dan sebagainya. Ini kalian bisa masuk ke halaman berikut, yaitu docs.webplatform.org/wiki/html, atau bisa dibilang _wiki_html. Di dalam website ini, kalian bisa melihat dokumentasi tentang banyaknya penggunaan HTML. Nah, HTML itu sebenarnya luas lagi loh. Sebenarnya ini masih 20%-nya. Di dalam website ini kalian bisa mempelajari lebih banyak lagi seperti atribut reference, elemen referensi, tipe data referensi, dan HTML learning material, dan sebagainya masih banyak. Dan di website ini kalian bisa melihat bahwasannya kalian bisa melihat ada berapa banyaknya elemen HTML di HTML. Di sini kalian bisa lihat ada tag elemen A, elemen artikel, audio, B, base, block quote, body, BR, button, caption, dan lain-lain. Sebenarnya banyak sekali. Nah, di sini kalian juga bisa mengetahui nih. Misalkan kalian tadi mengklik elemen A atau angkor gitu kan. Nah, di dalam deskripsi ini, dalam angkor ini kalian bisa memasukkan lebih dari 2 atribut atau lebih, kayak seperti yang tadi saat materi image yang saya jelaskan. Kayak memakai angkor ditambah image, otomatis image itu bisa diklik gitu. Itu cara penggunaan tag angkor memakai lebih dari 2 atribut. Dan kalian juga bisa memasuki ke website html5procs.com. Di sini kalian bisa membaca-baca artikel terbaru tentang HTML dan permission API for the web, banyak lagi, developer tool timeline gitu. Dan di sini kalian juga bisa melihat tutorial-tutorial seperti caranya untuk memakai service worker, membuat built-in browser support untuk gambar yang responsif. Responsif itu mengartikan bahwasannya misalkan kan kalian membuat HTML itu di tampilan desktop atau layar PC kalian. Responsif itu jadinya image yang tadinya besar, kalian misalkan buka website itu di HP, pastinya gambarnya gede banget dong. Nah, responsif itu bekerja agar gambar tersebut jadi pas untuk di layar HP kalian. Seperti itu. Baik, sepertinya ini sudah tidak terasa, sudah 2 jam, lebih dari 2 jam lebih kita berdua ini menemani kalian tentang mempelajari dasar-dasar HTML. Jadi kalau ada pertanyaan, saya ambil 3 pertanyaan deh sebelum saya tutup presentasi saya hari ini. Oh baik, Karyo, boleh. Itu 1. Oke, ada lagi pertanyaan lagi sebelum saya tutup. 10.20 saya akan tutup ya. Saya akan menunggu kalian untuk adanya pertanyaan. Iya. Iya.
Iya, setiap pertemuan itu akan berbeda mentornya dan kalian pastinya nanti akan bertemu dengan orang-orang baru. Itu 2. Ayo terakhir nih, sebelum kita masuki sesi foto bareng, sesi dokumentasi. Untuk sekalian penutupan acara pada hari ini. Ayo, ada lagi nggak? Ada lagi. Satu lagi nih. Satu pertanyaan lagi, habis itu kita khotbar dan udah selesai. Ada lagi tidak? Pertanyaan yang mungkin kalian bingungnya di mana? Tips and trik belajar coding dong. Tips and trik belajar coding itu seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa membaca lewat dari website Docs platform ini yang sudah di-share lewat chat Zoom juga bisa, udah ada. Dan kalian sebenarnya juga bisa meng-search dari Google, misalkan belajar HTML dasar. Nah, di sini banyak sekali referensi-referensi untuk pemula bisa belajar HTML dari dasar banget secara bahasa Indonesia. Gak ada tugas kan Bang? Oh ada dong, ada pastinya. Pastinya ada. Apa perlu kita hafalin elemen-elemennya? Sebenarnya bagi saya secara pribadi, saya nggak ngafalin semua elemen-elemennya, tapi itu sudah bagaimana caranya itu melekat gitu ke otak. Kita nggak perlu ngafalin, kita yang penting apa bisa dibilang? Aduh. Bisa dibilang kayak Sebetulnya itu kita tidak perlu menghafal elemen itu sendiri. Cukup kalian pahami serta mengerti fungsi dari elemen ini, nanti akan sendirinya teman-teman dapat paham elemen-elemen tersebut gunanya untuk apa dan untuk apa, kurang lebih seperti itu. Dan tadi untuk tips dan trik belajar codingnya itu teman-teman juga perlu banyak berlatih untuk belajar mengoding, seperti banyakin praktik, lalu baca-baca dokumentasi, kurang lebih seperti itu. Ya, baik, sepertinya untuk penutupan pada hari ini alangkah baiknya kita menyalakan kamera kita terlebih dahulu untuk sesi pemotretan. Boleh sepertinya. Ada Bang Rio, Bang Adi, Bang Jati, Bang Irfan. Ayo dong, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Banyakin dong Bang. Sedang sah. Jadi posisi saat ini ada. Oh, nggak apa-apa Bang Firdaus. Lekas sembuh ya Bang. Ayo saya tunggu nih sampai 10.20 untuk sesi pemotretan untuk membuka semua kamera-kameranya. Ada Kak Roni, Kak Gina. Salam kenal Kak. Salam kenal semuanya. Kak Arya, Kak Rahman, Kak Rizky. Oh Mas, kamera laptopnya nggak bisa hidup. Oke, nggak masalah. Nggak masalah Pak. Ada Kak Syahla. Berapa lagi? Kameranya nggak bisa Kak. Oke, nggak masalah Kak Reza. Jim, caranya semua kelihatan gimana Jim? Kayak semuanya gitu kotak-kotak. Itu masa lagi yakin bisa. Baik ya, jika sudah tidak ada lagi yang mau open kamera, akan
saya langsung ambil gambarnya aja. Senyum semua. Ayo 3, senyum semua dong. 2, 1. Lagi kita ambil gambar 2 kali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo lagi dong. Lagi dong. Pakai jempol sekarang dong, pakai jempol. Coba sekali lagi ya, teman-teman. Tetap pakai jempol. Ayo pakai jempol dong. 1, 1, 2, 3. Oke, Terima kasih, thank you ya atas semuanya. partisipasinya pada hari ini. Kita akan bertemu lagi besok dengan materi yang berbeda tentunya. Kita akan membahas materi mengenai tesis dasar. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Dadah. Boleh live kalian semua? Gak apa-apa. Amin. Ya, sama-sama.